insya Allah dari segala lapisan masyarakat kami bisa melayaninya, tentunya dengan servis di Tanah Suci, servis kekeluargaan. Jadi begitu mereka datang ke Tanah Suci, maka mereka mendapatkan suasana kekeluargaan, tidak lagi kaku sebagaimana yang pernah saya lihat di biro perjalanan yang lainnya. Insya Allah kami menawarkan suasana kekeluargaan di Tanah Suci. Menuju ke Madinatul Munawwarah. Akan berangkat ke Mesir Kuba. Kalau umurnya masih muda, Qurannya dikasih yang kecil. Kalau yang sudah tua, ya. Apa-apa? Makan dulu. Murah-murah, enak, bisa nyobain sepuasnya. Kita lagi di mana nih Bu nih? Lagi Jabal Uhud. Iya. Apa itu Jabal Uhud Bu? Makamnya Paman Nabi. Yang namanya Hamzah. Nikmati kurma-kurma yang disediakan halal, semua serba halal. Dan nanti setelah itu Ini jamaah Asyafah dan Taman Syah Indah sedang mengambil mikot di Masjid Ali. Kita lagi ada di mana nih? Kita lagi ada di mana Jabal Rahmah. Tempat apa? Pertemuan Nabi. Bahasa Jabal Rahmah artinya adalah bukit kasih atau bukit cinta. Welcome to Makkah. Marhaban bikum. Taqabbalallahu umratakum wa a'adakum salimin. Jemono. Ini Pak. Muhammad Histon. Mudah-mudahan niat kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala bisa dikabulkan oleh Allah. Untuk itu pesan saya, jangan sampai niat kita tumpahkan dengan niat-niat yang lain. Biha min jami' sayyat wa tarqauna biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna aqsal ghayati min al-khair wa ba'da al-mamat. Allahumma ya muyassira kull 'asir wa ya sahiba kull gharid wa ya muqawwiya kull dha'if wa ya ma'mana kull ghaib yassir 'alaina kull yasir wa tayassirul 'asir ba'al yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila bayan wa tafsir, hajatuna ilaika ya Allah, hajatuna ilaika fakathir ya Allah, wa anta 'alimun biha wa basir. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiadalah sekutu untuk-Mu, segala puji dan kuasa untuk-Mu.
kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapan-Mu yang maha indah, di hadapan-Mu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Setelah menempuh kurang lebih 12 jam perjalanan, jamaah Tamasya dan Azahro Group tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz dengan selamat. Alhamdulillah. Silakan cari tasnya, nanti dilaporkan ke Pak Trisno. Marsudnya sudah pegang tas, lapor ke Pak Trisno. Labbaik la syarika laka labbaik. Setelah mengarungi lintas udara selama kurang lebih 12 jam, bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Jeddah, menggunakan pesawat Emirates Airways. Disinilah kami, di bus yang membawa kami pada perjalanan panjang menuju kota persinggahan pertama kami pada program umroh akhir tahun 2013 ini. Perjalanan menuju kota Madinah Al-Munawwaroh. Pemandangan kanan kiri jalan adalah dataran luas Saudi Arabia yang kering, tandus berbatu. Sesekali bukit kecil yang terbelah untuk terlintasi badan jalan. Kami berhenti sebentar di satu tempat pengisian bahan bakar yang bernama Rohaili, tempat yang berhalaman luas untuk beristirahat dan sarapan pagi. Assalamualaikum. Pagi hari ini kita menjelang menuju ke Madinah. Kita bersantap pagi dulu, sarapan pagi dulu. Sudah diundang oleh pimpinan kita, Ibu Umi Kulsum langsung beserta jemaah dari. Insya Allah perjalanan setelah makan ini menuju Madinah 6 jam memakan waktu sampai ke hotelnya. Mudah-mudahan kita serta jemaah lainnya sehat, kuat, dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Pemilik Biro Perjalanan Umroh Az-Zahra dan Tamasya Indah, Ibu Umi Kulsum, bersama perwakilan Saudi Arabia melayani jamaah dengan ramah dan penuh perhatian.
saudaraku, setelah istirahat dan sarapan pagi di satu tempat yang namanya Rohaili, maka jamaah Tamasya dan Az-Zahra segera akan melanjutkan perjalanan menuju ke Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan selamat, sejahtera, tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi dengan baik. Amin. Inilah Madinah atau Yathrib, terkenal sebagai kota Nabi. Selain di kota inilah baginda Rasulullah dimakamkan, kota ini merupakan tonggak perjuangan di mana ajaran Islam mulai dikumandangkan ke seantero dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis 26 Desember 2013 bertepatan dengan 23 Safar 1319 Hijriah. Rombongan kelompok terbang jamaah umroh Az-Zahra dan Tamasya telah tiba di kota Madinah. Dan rombongan ini adalah rangkaian dari rombongan jamaah umroh dari Tamasya dan Az-Zahra yang akan melangsungkan umroh pada edisi akhir tahun dan awal Januari 2014. Diperkirakan akan ada 1.000 jamaah yang akan bergabung dan akan menuju kota Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan umrah bersama. Cuaca hari ini di Madinah sejuk, dingin, dengan suhu kira-kira 20 derajat Celcius. Dari kota Nabi Madinah Munawwarah, tim dokumentasi Tamasya dan Az-Zahra akan mengiringi perjalanan para jamaah yang akan melakukan umrah. Selamat menyaksikan. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadal birra wat taqwa wa minal amali ma tardu. Alhamdulillah kita sudah sampai di kota Madinah, tepatnya di depan Masjid Nabawi. Alhamdulillah jamaah Az-Zahra telah tiba di Masjid Nabawi tepat pada jam 12.58 waktu Madinah. Insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki Hotel Royal Andalus yang letaknya tidak jauh dari Masjid Nabawi kurang lebih. Senja nan sejuk musim dingin menyambut kami untuk segera menuju Hotel Andalus, tempat menginap kami selama di Madinah, yang letaknya tak jauh dari halaman Masjid Nabawi nan agung. Pemandangan yang menakjubkan adalah di saat azan berkumandang. Lalu lintas orang dari berbagai bangsa, dari berbagai sudut kota, terlihat khusyuk berjalan menuju satu titik di mana suara panggilan sholat itu berasal. Dan kami pun ikut bergerak menuju Masjid Nabawi, mengikuti panggilannya untuk sujud syukur bisa mengunjungi dan beribadah
di satu masjid yang dibangun Rasulullah yang selama ini kami impikan. Yang buat kita nanti tur ziarah mana saja, baik ke ziarah makam Rasulullah nanti, ziarah ke Jabal Nur, Jabal Rahmah. Muhammad, welcome to Saudi Arabia. Pagi ini kami bersiap untuk melakukan ziarah Siti, mengunjungi tempat-tempat bersejarah di sekitaran kota Madinah, membuka lagi kepingan sejarah, tempat-tempat yang telah ribuan tahun bersebayam untuk menjadi saksi bagaimana Islam itu lahir dan diperjuangkan oleh baginda Rasul, juga para sahabat serta pengikutnya di masa itu. Tempat-tempat itu bisa kami bayangkan bagaimana kehidupan mereka masa lampau dan peristiwa-peristiwa agung yang mengiringinya. Pagi hari ini Tamasya dengan Azahro berkumpul untuk berangkat ke Madinah City. Jamaah Tamasya dan Azahro akan berangkat ke Masjid Quba di Madinah. Terima kasih kepada PT Az-Zahra Tour and Travel. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dari jamaah Lombok NTB dengan segala fasilitasnya. Amin. Dengan setia, para tour leader dan awak bus menunggu jamaah berkumpul di sisi hotel. Pada pagi hari ini kita akan berziarah, yaitu ke tempat-tempat bersejarah yang ada hubungannya dengan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan agama atau syiar agama Islam. Yang pertama yang akan kita kunjungi yaitu Masjid Quba. Barang siapa yang bersuci atau mengambil wudhu di rumahnya, kemudian dia pergi ke Masjid Quba, lalu mendirikan sholat di dalamnya, ganjarannya samalah dengan pahala ibadah umroh. Hadis riwayat Tirmizi. Ini adalah tujuan ziarah pertama kami, Masjid Quba. Masjid yang dibangun Rasulullah saat tiba di dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Fasalatuhu Masjid yang letaknya 3 km sebelah tenggara dari pusat kota Madinah ini mempunyai bentuk bangunan megah dan dianggap sebagai awal mula seni arsitektur Islam.
Masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan ini ditetapkan sebagai masjid suci setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Di sini, para jamaah melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid serta sholat duha. Sekarang lagi di mana? Lagi di mana sekarang? Sekarang lagi di Masjid Kuba. Oke. Melaksanakan sholat sudah tahiyatul masjid. Hari ini kita akan melangkah menuju ke bis bersama-sama untuk foto bersama-sama dengan para jamaah lainnya. Ya, insyaallah perjalanan ini nanti terus sampai menjelang pada Jumat kita akan sholat duha. Para bapak dan ibu tetamu Allah yang sangat-sangat kami hormati, kami cintai dan yang banggakan. Setelah kita ziarah ke Masjid Kuba, selanjutnya kita akan ke pasar kurma. Bapak Ibu boleh membeli kurma di sana. Cuma pesan kami jangan lama-lama di sana karena ini hari Jumat. Oke, harganya gimana Pak? Harganya ya relatif agak lebih tinggi memang. Tapi barangnya barang baru-baru semua begitu. Ya ada harga memang, ada rupa begitu. Kami singgah di kebun kurma, masih dekat dengan Masjid Kuba. Kebun kurma yang bernama Kebun Zahroni memberi kesejukan di tengah gersangnya wilayah Madinah yang memang hanya sesekali hujan turun di tiap tahunnya. Di kebun kurma Zahroni disediakan semacam pasar kecil untuk membeli berbagai jenis kurma. Selamat datang kebun kurma. Selamat datang grup Az-Zahra. Az-Zahra, halo Zahra. Silakan picit sekenyang. Harga yang dipatok pun bervariasi, mulai dari 30 rial hingga yang termahal 110 rial. Kurma ajwa yang termahal, karena pohon kurma jenis ini jarang berbuah, berbeda dengan jenis kurma lain yang rutin dipanen. How much? How much? Berapa harganya?
30 rial. 30 rial per kilo? Ya, per kilo. Oke. Kurma apa namanya? Kurma Maryam, kurma Nabi. Ya. Kita disarankan untuk mencicipi dulu baru membeli. Membeli jangan banyak-banyak hanya untuk mengambil barokahnya. Sekarang lagi ada murah-murah, enak, bisa nyobain sepuasnya. Itu yang paling top. Di pasar kecil ini, para jamaah bisa puas untuk membeli berbagai jenis kurma dengan aneka rasa. Atau juga sekedar puas mencicipi. Oke, yuk ngomong Pak. Kita sekarang lagi di mana nih? Yuk. Lagi di kebun kurma ini, lagi buat oleh-oleh. Ya, terima kasih sama Azhara, mudah-mudahan lebih ditingkatkan lagi pelayanannya. Oke, selama ini saya pikir cukup. Dan lain kali mohon ditingkatkan lagi. Terima kasih Azhara. Kita lihat di sana teman-teman sedang menikmati belanjanya sambil menikmati kurma-kurma yang disediakan halal, semua serba halal. Ya, nanti setelah itu dari kita belanja di kurma ini kita akan menuju ke Gunung Uhud yang ada di sebelah sana. Satu ini asli minyak habatus soda. Cakap bajiria juga ada, bajiria atirta. Hajar Jahanam ada? Oh, nggak ada. Nggak ada. Hajar Jahanamnya nggak ada. Adanya minyak asap itu. Mas dari mana nih? Jawa Timur. Jawa Timur. Kemana? Jombang? Di Surabaya. Oke. Udah lama di sini Mas? Baru 10 tahun. 10 tahun? Ya. Waduh. Sesungguhnya Uhud adalah bukit yang mencintai kita, dan kita mencintainya. Begitu Nabi Muhammad SAW bersabda tentang Jabal Uhud, bukit kemerahan yang menjadi saksi gugurnya para syuhada di Madinah. Jabal Uhud adalah sebuah gunung terbesar di sekitar Madinah, terletak sekitar 5 km dari kota Madinah. Sebelum pemerintah Saudi membangun jalan baru, Gunung Uhud ini selalu dilewati baik oleh jamaah yang masuk ke Madinah maupun yang menuju ke Mekah, karena letaknya memang di pinggir jalan raya lama kedua kota itu. Tujuan selanjutnya dari ziarah para jamaah Az-Zahra dan tamasya indah ini adalah Jabal Uhud. Nama Uhud akan senantiasa dikenang oleh umat Islam karena di lembah gunung ini pernah terjadi peperangan besar antara umat Islam dan kafir Quraisy. Perang yang kemudian disebut Perang Uhud ini terjadi karena golongan kafir Quraisy mencoba membalas kekalahan mereka dalam Perang Badar. Jalan ke sini deh, jalan ke sini deh, jalan ke sini. Mana yang ngatur beliaunya. Terus jalan ke sini. Baiklah, kami dari rombongan Travel Az-Zahra sekarang sudah berada di Jabal Uhud. Kita mengucapkan salam kepada Sayyidina Hamzah radhiyallahu an dan Mas'ud bin Umar radhiyallahu an. Yaitu Sayyidina Hamzah ini sebagai paman daripada Rasulullah SAW. Dalam peperangan dahsyat ini, 70 tentara muslim gugur
dan menjadi syuhada, termasuk paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Jenazah para syuhada Uhud ini pun segera dimakamkan dekat lokasi perang serta disolatkan satu persatu sebelum dikuburkan. Adapun Sayyidina Hamzah disolatkan sebanyak 70 kali. Lokasi makamnya pun agak terpisah dengan lokasi para syuhada yang lain. Beliau dimakamkan menjadi satu dengan Abdullah bin Jahsy, sepupu Nabi. Komplek pemakaman itu sendiri nampak sangat sederhana. Hanya dikelilingi pagar setinggi 2 meter. Dari luar hanya tampak jeruji agar jamaah bisa melongok sedikit ke dalam. Di sini jamaah memanjatkan doa untuk para syuhada yang dimakamkan, untuk para tokoh yang tertulis sejarah sebagai bagian dari perjalanan menegakkan panji Islam. Sayyidina Hamzah Ibn Abdul Muthalib. Assalamualaikum ya Asadallah wa Asad Rasulillah. Assalamualaikum ya Sayyidah Syuhada. Assalamualaikum ya Mas'ab bin Umar ya Qaid al-Mukhtar ya man asbata qadamaihi ala rimah hatta atahul yaqin. Iya, Bu ngomong dah, Bu. Kita lagi di mana nih, Bu nih? Lagi Jabal Uhud. Iya. Apa tuh Jabal Uhud, Bu? Makamnya paman Nabi. Yang namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Reporter. Kita di Jabal Uhud, sahabat Hamzah. Sahabat Hamzah. Makam sahabat Hamzah. Makam sahabat Hamzah Yang gugur waktu perang Uhud. Oke, tar dulu, ntar. Oke, yuk salah satu ngomongnya. 1, 2, 3. Sekarang kita lagi ada di Jabal Uhud. Oke. Terus? Alhamdulillah bisa nyampe di Jabal Uhud. Terima kasih ya Zara. Terima kasih ya Zara. Saya dari Indramayu ikut Tamasya Indah. Alhamdulillah. Sekarang ada di? Sekarang dia ada di Bukit Uhud. Kami sempat mengunjungi percetakan Al-Quran terbesar di dunia yang ada di kota Madinah. Bapak Ibu sekalian, sini kita menuju ke Mushaf Quran, tempat pembuatan Al-Quran terbesar di dunia. Percetakan ini berada di bawah Kementerian Agama Kerajaan Arab Saudi. Di sini, selain ada bangunan kantor utama,
Juga ada bangunan percetakan, rumah sakit, rumah tinggal untuk karyawan, masjid, dan lain-lain. Sayangnya, tim dokumentasi tidak diperbolehkan untuk meliput ke dalam bangunan percetakan. Document for my brother from Indonesia. They never know about printing Al-Quran. Okay. One little document. No. Setiap pengunjung yang datang akan diberikan satu buah Al-Quran secara cuma-cuma. Tapi ini berlaku bagi para jamaah laki-laki. Sedangkan untuk jamaah wanita bisa membeli di toko koperasi percetakan tersebut yang terletak di depan dan terpisah dari bangunan induk. Alhamdulillah, tadi kita sudah memasuki percetakan Al-Quran dan semua jamaah bisa masuk dan mendapatkan Al-Quran sesuai umurnya. Kalau umurnya masih muda, Qurannya dikasih yang kecil. Kalau yang sudah tua, nah ini dia, Qurannya besar. Tandanya sudah tua. Bukan hanya sudah tua, Sesuai dengan umur ya? sesuai dengan umur. Di Indonesia nggak mau terima sedekah. Di sini terima sedekah. Oke. Nggak boleh, nggak. Pakai anu sah tuh. Nggak usah pakai kamera, men. Nggak. Oke. Begitu kita keluar setelah melihat dalam mana prosesnya, bagaimana pembuatannya, hingga menjadi sebuah Al-Quran. Tadi minta 2 tuh orang berdua. Selama 3 hari kami di Madinah, membaur bersama ribuan jamaah yang silih berganti datang ke kota ini dengan tujuan yang satu, beribadah dan beriktikaf di Masjid Nabawi serta ziarah ke makam Rasulullah dan bermunajat di Raudah. Di sela waktu kami mencoba merangkai potongan-potongan kisah sejarah dari tempat-tempat yang kami kunjungi sebagai bagian dari kecintaan kami pada agama dan Rasulnya melalui jejak perjalanan yang diwariskan kepada kami. Ini ya Pak Ustaz ini. Ya, inilah yang disebut Masjid Qiblatain. Ya, kita cuma lewat saja di Masjid Qiblatain untuk mengejar kita bisa sholat. Sallallahu alaihi wasallam di depan makam Rasul dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Dari kejauhan, bangunan ini tampak seperti benteng yang dilengkapi mercusuar tinggi menjulang. Letaknya di tepi jalan raya Madinah Mekah, distrik Zulhulaifah, 9 km dari Masjid Nabawi. Itulah Masjid Miqat Bir Ali. Masjid ini keberadaannya cukup penting. Jemaah umroh yang beranjak ke Mekah dari Madinah dipastikan harus singgah lebih dulu di Bir Ali. Di masjid ini, para jemaah memulai berniat umroh sembari mengenakan kain ihram dan dilanjutkan sholat 2 rakaat. Masjid ini disebut Bir Ali lantaran Ali bin Abi Thalib pernah membuat sumur atau bir. Bahkan berdasarkan sejarah, Ali bin Abi Thalib tak hanya membuat satu sumur, tetapi banyak. Oleh karena itu, sebagian orang menyebut masjid ini sebagai Abyar, jamak dari kata Bir Ali. Jamaah Asyaka dan Tamasya Indah sedang mengambil mikot di Masjid Bir Ali untuk
melaksanakan umroh yang pertama kali. Selanjutnya perjalanan akan dilanjutkan menuju Mekah Al-Mukarramah. Jaraknya kurang lebih 450 km. Dari segi fungsi, Masjid Bir Ali ini juga disebut Masjid Ihram atau Masjid Al-Miqat karena dipergunakan bagi para jamaah haji atau umroh untuk mengambil miqat dan mengganti pakaiannya dengan pakaian ihram sebagai bagian dari rukun haji atau umroh. Seperti yang saat ini kami lakukan sebelum kembali naik bus dan melakukan perjalanan menuju kota Mekah.